Oke, jangan khawatir, kita akan melihatnya nanti bagaimana cara praktisnya ketika Anda melakukan analisa fundamental. Apa kelebihan analisa fundamental ketika Anda dalam bertrading forex? Pertama adalah kelebihannya, dia mampu menentukan harga secara global, saudara. Maksudnya begini, bagaimanapun yang paling penting ketika Anda menghadapi sebuah berita fundamental adalah kondisi ekonomi di negara yang bersangkutan. Nah, andai kata misalnya Anda mendapatkan sebuah berita bahwa tingkat inflasi di negara A mengalami kenaikan cukup besar, katakan mengalami kenaikan sekitar 2-3%. Jangan anggap angka 2 atau 3 kecil, saudara, dalam dunia forex trading. 0,01 itu kecil, 0,1 itu sedang, tetapi kalau 1-2% itu bisa dibilang besar. Nah, katakan misalnya soal sebuah negara A mengalami kenaikan tingkat inflasi sebesar 2%, atau bahkan bisa lebih, katakan 2% lah, pada bulan ini laporannya. Nah, saudara, apakah efeknya terhadap sebuah mata uang dan bagaimanakah itu dapat berkorelasi? Saya memberikan sebuah contoh yang paling ekstrim sekali mengenai masalah inflasi di sini. Sedangkan supaya Anda mendapatkan gambaran bagaimanakah dia dapat membuat harga bergerak secara dalam jangka panjang. Nah, jika sebuah negara mengalami inflasi yang tinggi, maka bank sentral dalam hal ini yang mengatur akan kebijakan moneter di sebuah negara akan diperkirakan akan melakukan sebuah aksi untuk menekan laju inflasi. Bagaimanapun inflasi adalah baik kalau tingkatnya tidak lebih dari 2% biasanya. Tetapi jika inflasi itu sudah terlalu tinggi, katakan mencapai 7 atau 8% di negara-negara maju, maka ini berbahaya bagi perkembangan ekonomi karena akan membuat sektorial menjadi terlambat perkembangannya atau terhambat. Nah, untuk itu mereka biasanya akan mencoba untuk menahan laju likuiditas uang di pasaran atau mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar supaya inflasi tidak semakin membengkak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, maka diharapkan suku bunga deposito dan suku bunga tabungan di tiap-tiap bank swasta ataupun bank negara yang melayani akan retail itu dapat menawarkan tingkat suku bunga yang lebih menarik lagi sehingga masyarakat dapat berbondong-bondong untuk menyetorkan uangnya ke bank untuk ditabung, dan dengan demikian uang yang beredar di pasaran akan berkurang dan mengakibatkan nilai mata uang negara bersangkutan akan kembali menguat dan inflasi akan kembali menurun. Nah, saudara, itu alurnya. Jadi secara garis besar jika inflasi sebuah negara mengalami kenaikan, maka suku bunga diprediksi akan mengalami kenaikan dan mata uang negara yang bersangkutan juga akan menguat, saudara. Nah, ini semua membutuhkan waktu dan ini bukan sebuah aksi yang dapat dilakukan dalam waktu satu malam saja. Meskipun kadang-kadang satu malam dapat membuat pergerakan harga yang sangat besar karena jika muncul laporan inflasi. Tapi pada dasarnya ini merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang dapat berbuntut panjang. Dari laporan akan diolah oleh bank sentral, lalu di bank sentral akan mengadakan rapat. Setelah diadakan rapat, maka akan memutuskan apakah hendak menaikkan atau menurun atau membuat suku bunga tetap. Setelah itu baru akan diikuti oleh langkah-langkah bank-bank di bawah dari bank sentral atau bank-bank retail lainnya. Jadi cukup panjang, saudara, alurnya. Nah, selama alur itu terjadi dan itu akan mengakibatkan perubahan keseimbangan ekonomi akan semakin berubah dari waktu ke waktu, dan akibatnya secara garis besar jangka panjangnya pasar akan berpandangan bahwa mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. Jadi secara global, secara keseluruhan, saudara, dalam jangka waktu dari laporan inflasi dikeluarkan hingga suku bunga dinaikkan oleh bank-bank retail, maka itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, saudara. Kadang-kadang bisa membutuhkan waktu bulanan. Jadi secara global garis besarnya, tentu saja kita dapat mengatakan bahwa mata uang negara A akan mengalami penguatan, saudara. Nah, ini merupakan alur dari analisa fundamental. Bukan berarti analisa teknikal tidak dapat melakukan analisa untuk harga secara global, tapi analisa fundamental cenderung dapat digunakan dan biasanya memang bahkan lebih banyak dipakai untuk menentukan harga secara global dibandingkan dengan analisa teknikal. Yang kedua, memang dia sebagai penentu tren jangka panjang atau long term, saudara. Jadi panjang di sini bisa berarti 1 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan, saudara. Itu semua dilihat dari apa? Dari laporan ekonominya. Bagaimanapun jikalau laporan ekonomi sebuah negara menunjukkan perkembangan yang positif, maka hampir dapat dipastikan bahwa mata uangnya dapat menguat dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh yang paling terakhir adalah mengenai Australia, di mana ekspornya meningkat dengan tajam semenjak terjadi hubungan dagang dengan Cina. Karena Australia adalah pengekspor akan barang-barang tambang dan Cina sangat membutuhkan barang-barang tambang seperti
besi dan juga aluminium dan juga minyak, dan akibatnya tentu saja ekspor meningkat, ekonomi semakin maju, dan mata uang Australian dollar pada saat tutorial yang dibuat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan dolar Amerika. Oke, itu poin pertama dan poin kedua. Poin yang ketiga, pada kasus tertentu efektif untuk short term trading. Nah, ini merupakan hal yang menarik, saudara. Apa yang dimaksud dengan kasus tertentu? Kasus tertentu di sini, saudara, pertama bisa berupa mengenai isu keamanan biasanya. Jadi, jika Anda sedang bertrading, lalu Anda melihat bahwa harga sedang bergerak naik, maka sepertinya tertarik untuk open buy, tetapi tiba-tiba Anda mendapatkan kabar di televisi atau dari radio atau dari sebuah website forex yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di negara yang bersangkutan terjadi teror bom dan akhirnya ada bom meledak. Nah, saudara, kalau sudah bicara bom meledak, lupakan analisa-analisa yang lainnya, lupakan segala macam cara-cara Anda memprediksi pergerakan harga, lupakan kondisi yang sedang terjadi yang sepertinya harga sedang bergerak naik. Lalu lakukan open sell karena harga akan segera jatuh, saudara, pada saat itu juga. Short term trading, karena setelah pasar mendengar kabar akan teror bom, maka yang dilakukan oleh pasar adalah langsung menarik dana mereka. Karena ini masalah kepercayaan, saudara. Karena keamanan tidak dapat dijamin, maka kepercayaan akan segera menurun dan mata uang negara bersangkutan akan segera dilepas ramai-ramai oleh para pelaku pasar dan mata uang akan segera jatuh. Itu isu mengenai isu keamanan. Tetapi ada juga laporan-laporan ekonomi yang dapat membuat pergerakan harga bergerak dengan sangat cepat dan signifikan, saudara. Dan hitungannya dalam hitungan detik saja. Laporan seperti tingkat suku bunga yang dilaporkan biasanya pada tengah malam atau pada pukul 8.30 WIB, 20.30 WIB, atau laporan-laporan ketenaga kerjaan pada beberapa negara itu juga dapat menjadi sebuah kasus short term trading, saudara, karena biasanya pasar langsung merespon saat itu juga, yang mengakibatkan mata uang akan segera mengalami kenaikan atau penurunan. Oke, itu kelebihannya. Lalu apa kekurangannya? Sebenarnya ada beberapa kekurangan dari analisa fundamental. Yang pertama, yang paling kritikal adalah dia tidak dapat menentukan harga secara eksak, saudara. Jadi, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dia dapat menentukan harga secara global, naik atau turun. Tetapi jika ditanya lebih lanjut, naik sampai ke berapa atau turun sampai ke titik berapa, analisa fundamental tidak dapat menjawabnya dengan akurat. Paling hanya memberikan range-nya saja atau kisarannya saja, tetapi tidak dapat menyebutkan angka tertentu. Ini memang tidak mungkin karena dasar dari analisa fundamental adalah ilmu ekonomi, psikologi, dan juga bagaimana memprediksi pergerakan tingkah laku pasar secara global, saudara. Jadi dasarnya bukan matematis, bukan angka, dan akibatnya memang tidak dapat menentukan harga secara eksak. Lain halnya dengan analisa teknikal. Jika Anda bicara mengenai eksak, maka Anda perlu menggunakan analisa teknikal. Yang kedua, seringkali memakan banyak waktu. Nah, ini kadang-kadang menjadi subjektif juga, memakan banyak waktu. Misalnya, jika Anda mendengar berita A, maka tentu saja forecast-nya belum tentu akan sama dengan ilmu-ilmu ekonomi yang Anda pelajari misalnya di bangku kuliah atau pada saat mempelajari teori-teori yang sudah ada. Kadang-kadang ini dapat menjadi kondisi yang sangat absurd sekali, bergantung dengan kondisi mood pasar pada saat itu. Nah, bicara mood, bicara dengan apa psikologi pasar, maka ini kadang-kadang menjadi bias. Kita bisa memikirkannya berulang-ulang harus buy atau sell, dan ini akibatnya memakan cukup banyak waktu. Belum lagi bagaimana memilah-milah berita mana yang penting, berita mana yang tidak penting, dan dari mana saya mendapatkan sumber beritanya dan membacanya memang cenderung lebih lama untuk melakukan analisa teknik fundamental dibandingkan dengan teknikal. Yang ketiga, subjektif, terlalu banyak asumsi yang dipakai. Nah, ini merupakan hal yang menarik, saudara. Satu berita dapat berarti lain sama sekali jikalau Anda memberikan pada dua orang analis yang mungkin berhaluan berbeda. Katakan suku bunga naik, trader A akan mengatakan bahwa mata uang negara bersangkutan akan naik karena masalah likuiditasnya akan berkurang, uang yang beredar di pasar. Tetapi muncul trader B, dia mendengar berita bahwa suku bunga naik, dia bisa mengatakan belum tentu naik, mata uangnya bisa jadi turun, karena pasar sudah terlalu jenuh dengan kenaikan suku bunga yang sudah berlangsung berkali-kali selama beberapa bulan terakhir, dan diharapkan pada saat pengumuman harusnya naiknya lebih besar daripada naik yang diumumkan pada saat ini, sehingga akibatnya pasar menjadi kecewa dan suku bunga bisa saja meskipun suku bunga naik tapi tidak terlalu besar, maka mata uang akan mengalami kejatuhan. Nah, siapa yang benar? Yang benar adalah pasar. Yang benar adalah market. Kemana market bergerak, dialah yang benar.
Itu sebabnya dapat dikatakan subjektif, terlalu banyak asumsi yang dipakai. Ada kasus sederhana yang kami temui dan bicara yang kaitannya dengan analisa fundamental. Suatu ketika kami melihat akan kumpulan para trader-trader yang bertrading bersama-sama dalam sebuah ruangan, dan lucunya ketika mereka bertrading bersama-sama, mereka selalu mengalami kerugian, saudara. Tetapi suatu ketika mereka bertrading sendiri dan mereka dipisah dan bertrading di rumah mereka masing-masing, dan yang terjadi mereka mengalami keuntungan. Lalu masalahnya di mana? Mengapa kalau trading sendiri untung, tetapi kalau trading bersama-sama malah rugi? Nah, rupanya setelah diurut-urutkan, masalahnya adalah ketika mereka berkumpul bersama-sama, yang terjadi adalah mereka melakukan perdebatan satu sama lainnya. Satu berita didebatkan oleh berbagai macam orang, oleh berbagai macam analis, dan akibatnya seringkali mereka menjadi debat yang tidak kunjung habis. Akibatnya mereka seringkali telat atau terlambat untuk masuk pasar, ataupun kalau masuk pun kondisinya sudah ragu-ragu karena terpengaruh oleh berita dari temannya. Akibatnya mereka seringkali mengalami kerugian. Nah, ini akibat karena terlalu banyak asumsi yang dipakai. Jadi bagaimana sarannya? Sarannya adalah perhatikan hanya berita-berita yang sifatnya sangat kuat pengaruhnya terhadap perubahan mata uang, seperti misalnya PMI, teroris, perubahan suku bunga. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjutnya lagi seperti apa untuk praktisnya.